belajar kimia. Saya akan membawakan materi sifat koligatif larutan non-elektrolit bagian pertama, yaitu pada penurunan tekanan uap. Kita awali dari definisi. Sifat koligatif adalah sifat yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, tetapi bukan pada jenisnya. Berdasarkan asal-usul katanya, koligatif berasal dari bahasa Yunani, koliger, yang artinya kumpulan. Maka dapat kita simpulkan, sifat koligatif larutan ini merupakan kumpulan dari beberapa sifat. Sifat tersebut meliputi yang pertama, penurunan tekanan uap diberi lambang delta P, kenaikan titik didih diberi lambang delta TB, penurunan titik beku delta TF, lalu yang terakhir tekanan osmosis diberi lambang V. Gitu ya. Untuk yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap larutan atau delta P. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar kolam apung. Bagi yang sudah pernah, tentunya tahu bagaimana nikmatnya bermain di kolam apung. Kalau saya belum pernah. Kolam apung Atlantis Water Adventure yang berada di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta merupakan contoh terjadinya penurunan tekanan uap larut. Air yang berada di kolam apung ini memiliki kadar garam yang sangat tinggi, bahkan 10 kali lipat tingginya dibandingkan kadar garam rata-rata di lautan. Air atau pelarut yang ada di kolam apung ini sulit menguap karena tekanan uap pelarut menurun disebabkan karena konsentrasi kadar garam yang sangat tinggi. Semakin banyak jumlah zat terlarut, maka pelarut semakin sukar menguap. Dengan kata lain, adanya zat terlarut menyebabkan penurunan tekanan uap cairan. Karena memiliki konsentrasi zat terlarut sangat tinggi, maka pada saat kita berenang di sini akan mengapung atau tidak tenggelam. Jadi itu merupakan aplikasi atau contoh sifat koligatif larutan pada tekanan uap larutan ya, yaitu penggunaan kolam apung. Dalam sistem larutan terdapat molekul pelarut dan molekul zat terlarut. Adanya molekul zat terlarut memengaruhi keempat sifat larutan tersebut. Zat terlarut volatil mengakibatkan tekanan uap jenuh larutan lebih besar dari tekanan uap jenuh pelarut. Sedangkan zat terlarut non-volatil menurunkan tekanan uap jenuh larutan. Penurunan tekanan uap memengaruhi titik didih dan titik beku larutan. Jadi untuk tekanan uap yang kita bahas kali ini pada umumnya hanya dikhususkan pada zat terlarut non-volatil ya, atau tidak mudah menguap. Jika zat pelarut dimasukkan dalam tempat tertutup, maka pelarut itu akan menguap. Uap itu akan menyebar kemana-mana dan memberi tekanan ke seluruh ruangan. Partikel-partikel yang menjadi uap tidak selamanya menjadi uap, tetapi sebagian akan masuk ke dalam cairan lagi. Ketika sudah mencapai kesetimbangan dinamis antara zat cair dan uapnya, maka uap itu menjadi jenuh. Jika uap itu sudah jenuh, maka tekanan itu dinamakan tekanan uap jenuh pelarut murni. Tekanan uap jenuh larutan adalah tekanan uap yang dihasilkan saat laju penguapan sama dengan laju pengembunan pada larutan. Nah, kalau misalnya kita mengamati menggunakan mikroskop, kalau boleh mikroskop ultra sekalian ya. Nah, ini adalah gambar misalkan ini suatu zat pelarut. Nah, pelarut murni berarti yang di dalamnya adalah molekul-molekul pelarut murni. Jadi kalau kita biarkan, nanti terjadi proses penguapan, gitu ya, di mana
uap yang dihasilkan itu kita beri lambang P0. Berarti P0 itu adalah tekanan uap pelarut murni. Yang jumlah uapnya itu tentunya sangat banyak. Gitu ya, karena apa? Proses penguapan si pelarutnya itu masih bebas. Gitu ya. Lalu apabila ke dalam pelarut murni ini kita tambahkan zat terlarut, maka akan dihasilkan gambarannya demikian. Nah, untuk yang warna coklat ini adalah zat terlarut. Jadi adanya zat terlarut ini otomatis akan sedikit menghalangi, gitu ya. Nah, akan sedikit menghalangi si pelarut untuk menguap. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk larutan yang kita beri lambang P, berarti P itu lambang tekanan uap larutan. Tentunya nilai dari uap yang dihasilkan itu tidak sebanyak uap pada pelarut murni. Atau dengan kata lain, semakin banyak zat terlarutnya ini, maka semakin susahlah si pelarutnya menguap. Atau boleh dinyatakan, kira-kira zat terlarut ini menghalang-halangi si pelarut untuk menguap. Kira-kira demikian ya, sehingga uap yang dihasilkan sedikit. Maka dapat kita simpulkan, uap yang dihasilkan sedikit, otomatis tekanan uap larutannya menjadi kecil. Jadi kalau kita bandingkan antara uap yang dihasilkan pada pelarut murni dengan uap yang dihasilkan pada larutan, itu boleh kita bandingkannya. Manakah lebih besar? Sesuai dengan gambaran ini, maka dapat kita simpulkan tekanan uap pelarut murni tentunya akan jauh lebih besar dibandingkan tekanan uap si larutan. Karena pelarut murni banyak uap, kalau larutan udah sedikit uapnya. Demikian ya. Jadi untuk kasus ini disebutlah dia sebagai penurunan tekanan uap larutan. Mula-mulanya pelarut uapnya banyak, tekanan uapnya besar, lalu ditambah zat terlarut, uapnya jadi sedikit, tekanan uapnya menjadi kecil. Makanya penurunan tekanan uap. Nah, yang namanya penurunan itu diberi lambang delta. Yang namanya perubahan itu biasanya menggunakan besaran delta ya, atau lambang delta. Penurunan, kenaikan, perubahan itu biasanya delta. Nah, untuk penurunan tekanan uap berarti kita nyatakan delta P, yang nilainya sama dengan yang besar dikurang yang kecil. Yang besar adalah tekanan uap si pelarut murni, yang kecil tekanan uap si larutan. Delta P rumusnya P0 kurang P. Untuk besarannya, P0 adalah tekanan uap pelarut murni, P tekanan uap larutan, sementara delta P penurunan tekanan uap larutan. Sampai sini paham? Oke. Coba perhatikan, ini adalah Om kita yang menemukan rumusan mengenai pengaruh jumlah zat terlarut terhadap uap yang dihasilkan pada larutan, yaitu F.M. Raoul. Ini kalau nggak salah marga Nababan ini, gitu ya. F.M. Raoul. Cuman karena dia tinggal di barat, maka marganya tidak dicantumkan. Menurut bapak tua saya, F.M. Raoul Nababan, tekanan uap jenuh larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh pelarut murni. Ditulis, P sama dengan P0 dikali XP. Masih ingat, ini apa XP? XP itu adalah fraksi mol si pelarut. Ingat, kalau XP tambah XT jumlahnya 1. Nanti kalau ini kita turunkan, P dikali P sama dengan P0 dikali 1 kurang XT. Kita kali ke dalam, buka kurungnya. P sama dengan P0 kurang ini ya, P0 dikali XT. Kira-kira gitu. Lalu lanjut. Nah, P0 dikali XT akan sama dengan P0 dikurang P. Nah, kalau P0 dikurang P ini kan samanya ini dengan rumusan yang pertama tadi, yaitu delta P. Berarti delta P sama dengan P0 dikali XT. Jadi ada dua rumusannya. Untuk tekanan uap larutan, P sama dengan P0 dikali XP. Untuk penurunan tekanan uap larutan, delta P sama dengan P0 kali XT. Hati-hati ya, di sini fraksi mol pelarut, di sini fraksi mol terlarut. Untuk keterangannya ini nggak ada masalah. Oke, langsung ke contoh soal yang pertama. Sebanyak 60 gram urea, MR-nya 60, dilarutkan dalam 72 gram air, MR 18. Jika tekanan uap air murni pada
suhu 20 derajat Celcius adalah 22,5 mm Hg. Tentukan besar tekanan uap larutan dan penurunan tekanan uap larutan pada suhu itu. Nah, dalam soal yang diketahui ini ya, ini 22,5 ini berarti untuk pelarut murni, berarti P0. Nah, ingat saja rumusnya boleh delta P sama dengan P0 dikali XT. Jadi kita mulai dari delta P juga boleh, penurunan tekanan uap. XT itu rumusnya ini, saya cantumkan lagi. Nah, P0-nya 22,5, gram terlarutnya 60, berarti kita cari molnya, sama dengan gram per mr, berarti 60 per 60, hasilnya 1. Sementara untuk gram pelarutnya 72, maka dapat mol pelarutnya menggunakan gram per mr, diperoleh 72 per 18, hasilnya 4 mol. Maka dari sini kan sudah dapat fraksi mol. Oke, kita masukkan langsung ke rumus delta P-nya. Delta P, P0 dikali NT per NT tambah NP. Sama dengan, ini ya, delta P 22,5 per NT-nya tadi 1 per 1 tambah 4. Maka diperoleh delta P-nya sama dengan 4,5 mm Hg. Itu penurunan tekanan uap. Lalu, kalau tekanan uap larutannya, menggunakan rumus yang ini. Delta P sama dengan P0 dikurang P. Delta P-nya 4,5. P0-nya tadi ada di soal 22,5, lalu P-nya yang kita cari. P-nya menjadi 18 mm Hg. Gampang ya? Untuk contoh soal berikutnya, contoh yang kedua. Ke dalam 972 gram air dilarutkan zat X MR60 sehingga tekanan uap jenuh larutan pada suhu 40 derajat Celcius turun sebesar 5,53 mm Hg. Jika pada suhu yang sama, tekanan uap jenuh air murni 55,30 mm Hg, berapakah massa zat X yang dilarutkan? Ingat, untuk penurunan tekanan uap, coba kita tuliskan rumus awalnya. Jadi, untuk data soal, kira-kira data apa yang kita peroleh atau yang disediakan? Ini turun sebesar, berarti kalau turun sebesar berarti ini penurunan, berarti 5,53 ini adalah delta P. Nah, tekanan uap jenuh air murni berarti ini adalah P0 untuk si pelarut. Kita buat ini ya. Jadi langsung saya masukkan ke rumus fraksi mol terlarut ini ya. Nah, jadi kalau kita bagikan 5,53 dibagi 55,3 itu nggak masalah, itu hasilnya 0,1. Nah, lalu ini kita kali silang, gitu ya. Ini kita kali silang, nah, nanti diperoleh demikian. 0,1 NT ditambah 5,4 sama dengan NT. Lalu kita gabung NT-nya ya, jadinya 5,4 sama dengan 0,9 NT. Maksudnya mol terlarut ya. Maka mol terlarutnya sama dengan 0,6. Yang ditanya adalah massa zat X, berarti massa zat terlarut. Kita kembalikan ke rumus mol sama dengan gram per mr. Molnya 0,6, gramnya ditanya, mr-nya tadi 60, sehingga gram untuk zat X atau gram terlarutnya 36 gram. Demikian ya. Oke, demikian untuk sifat koligatif larutan non-elektrolit bagian pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Ini boleh dilatih ya, untuk memantapkan pemahaman Anda mengenai sifat koligatif larutan yang pertama. Oke, baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersukacita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.